Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, terutama buat kelas 4 untuk 4A atau 4B. Gimana kabarnya hari ini nih? How are you today? I hope you really fine and still healthy, right? Oke, semuanya sudah pada sarapan atau belum nih? Udah pada mandi atau belum? Kalau mau belajar matematik harus sarapan dulu ya. Kalau semuanya sudah terlaksana, udah mandi, sudah makan, dan sudah pastinya sudah siap pikirannya, ayo kita lanjutkan. Tapi sebelum dimulai harus berdoa dulu ya, jangan lupa berdoa dulu sebelum dimulainya. Oke, untuk kali ini yaitu subtema ketiganya ya, yaitu tentang hubungan antar garis yang ada di bab 4 tentang bangun datar. Ya, sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita lanjutkan. Garis. Tahu kita garis itu kan cuma seret yang kayak gitu, itu namanya sebuah garis. Oke, betul. Tapi dalam matematis itu kalau dari pengertiannya apa sih garis itu? Nah, di sini garis itu adalah merupakan himpunan dari titik-titik yang tak terhingga. Jadi dalam satu garis itu terdiri dari banyak titik. Contohnya kayak gini. Ada contohnya satu garis itu saya ambil sampel hanya 5 titiknya. Ada titik A ke B, C, D, E, semuanya ada banyak itu titik-titiknya. Nah, selanjutnya di sini dari A ke B itu termasuk namanya satu ruas garis. Ruas garis itu apalah? Ruas garis itu adalah garis yang dibatasi oleh dua buah titik. Jadi kalau cuma titiknya ada 2, itu adalah satu buah ruas garis. Jadi ruas garis AB, ruas garis BC, ruas garis CD, dan ruas garis DE. Nah, jadi kita dapat simpulkan kalau misalkan kita mau membuat garis itu minimal harus punya 2 titik. Oke, misalkan kalau cuma punya 1 titik aja di situ, saya ada titik hitam di situ, bingung mau bikin garisnya karena mau dihubungkan kemana. Kecuali kalau kita punya 2 titik A dan B, maka kita bisa hubungkan menjadi sebuah garis AB dan itu satu ruas ya. Nah, ingat ya, satu buah garis bisa dibuat minimal ada 2 titik. Lebih berarti bisa. Oke. Nah, lanjutkan kita. Selanjutnya itu adalah kedudukan 2 garis. Jadi kalau misalkan ada 2 garis, ya, garis pertama dan garis kedua, itu ada kedudukannya berbeda-beda nih. Nah, untuk saat ini kita bedakan menjadi 4. Ada begini kedudukannya ya. Kedudukan 2 garisnya, ingat 2 garis. Yang pertama, 2 garis itu bisa kita katakan sejajar. Yang kedua adalah 2 garis itu kita bisa katakan berpotongan, berimpit, dan juga yang terakhir adalah bersilangan. Bersilangan ya. Oke. Kita bahas satu persatu. Yang pertama dari 2 garis sejajar. 2 garis sejajar. Maksudnya gimana sih 2 garis sejajar? Ada pengertiannya nih. Jadi apabila ada 2 garis atau lebih terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu, berpotongan kalau misalkan diperpanjang sampai unlimited. Nah, saya ilustrasikan seperti ini ya. Jadi ini ada satu bidang, warnanya orange atau kuning itu ya. Nah, satu bidang itu kita buat sebuah garis. Pertama garis A. Lalu di sini garisnya tidak pernah bertemu. Nah, garis B. Nah, antara garis A dan garis B itu bisa kita katakan sejajar. Karena walaupun kita panjangkan terus, itu tidak akan pernah ketemuan. Kasihan sekali ya, A dan B ini nggak bisa ketemuan. Oke, lanjut. Kedudukan 2 garis yang kedua, yaitu 2 garisnya saling berpotongan. Pengertian itu apa sih? Itu terletak, syaratnya itu terletak pada bidang datar dan hanya mempunyai 1 titik potong. Punyanya hanya 1 titik potong. Ilustrasinya seperti ini. Ini ada sebuah bidang datar. Bidang datarnya itu bisa bentuk persegi atau apa, pokoknya dalam bentuk bidang datar ya. Datar. Kita misalkan di sini ada garis A, lalu kita buat garis B, dia bertemu. Nah, akhirnya A dan B ketemuan di 1 titik, yaitu di titik P. Nah, maka kita bisa katakan kalau garis A dan B itu bisa berpotongan di 1 titik, yaitu titik P. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut yang ketiga. Untuk yang ketiga, yaitu 2 garisnya saling berimpit. Berimpit, kayak gini ya, berimpit. Maksudnya adalah syaratnya harus ada, dia terletak pada 1 garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai 1 garis lurus saja.
Sebenarnya ada 2 garis, tapi kelihatannya cuma 1 garis lurus saja. Kita ilustrasikan seperti ini. Ini ada bidang kuning 1, bidang datar. Oke. Selanjutnya saya buat garis A. Lalu saya buat lagi garis B. Nah, ternyata A dan B itu saling menumpuk di dalam satu bidang datar. Nah, makanya kita bisa katakan garis A dan B itu saling berimpit. Atau bisa saja kita katakan berpotongan, tapi karena berpotongannya lebih dari 1 titik, makanya dinamakan berimpit. Semua titik di A itu sama dengan titik yang ada di B. Berarti itu namanya berimpit. Oke, sampai sini. Kita lanjut yang keempat. Ya, selanjutnya yaitu adalah 2 buah garis itu saling bersilangan. Maksudnya bersilangan itu ini silang, bukan. Ini namanya perpotongan yang ketemuan di 1 titik. Tapi kalau bersilangan kayak gimana sih? Syaratnya kalau itu dikatakan bersilangan yaitu 2 buah garisnya dia tidak sejajar dan tidak berada dalam satu bidang. Maka kedua garis tersebut dikatakan bersilangan. Ingat kuncinya di sini. Tidak berada dalam satu bidang dan tidak sejajar. Contohnya seperti ini. Saya membuat satu bidang di sini, bidang datar seperti ini, dan juga saya membuat bidang lagi di sebelah sini. Ini contohnya seperti apa sih ini? Punya ada nih. Ini nih kayak gini nih. Ini kan kayak box filenya ini, box file ini. Nah, box filenya ini adalah bagian yang depan. Ini. Nah, ini sebagai bagian depannya. Lalu yang sebelah sini itu adalah bagian sampingnya. Dia berada di 2 bidang yang berbeda. Ini bidang datar di sebelah sini dan di sebelah sini. Oke. Nah, lalu saya membuat garis di bagian sebelah sini. Itu garis A. Dan juga saya membuat garis B di bagian atas sebelah sini. Jelas mereka tidak akan saling bertemu. Jadi 1 buah garis ini, 1 buah garis ke sini. Mereka tidak akan bertemu. Ingat ya, coba ilustrasinya dibuat 3 dimensi jadinya ya. Jadi antara garis A dan B tidak akan pernah bertemu, makanya untuk garis A dan B itu dikatakan bersilangan. Atau garis A bersilangan dengan garis B. Oke, sudah 4. Lalu yang selanjutnya, ya, selanjutnya adalah garis berdasarkan kedudukannya. Nah, maksudnya gimana sih? Garis berdasarkan kedudukannya itu cuma ada 2 ya. Pertama, saya cuma pinjemin ya. Ini kelihatan nggak di kamera? Ya, ini adalah sebuah penggaris atau ini adalah alat atau media untuk membuat garis. Ya, untuk garis ya. Jadi kayak gini ya, berdasarkan kedudukannya. Misalkan saya ada di dalam bidang yang sama. Satu bidang ini, bidang warna orange. Itu garis itu kita katakan namanya garis horizontal atau garis yang mendatar. Nah, seperti ini. Garis mendatar atau lurus. Kalau dalam gambar saya sajikan dalam garis B, mendatar seperti itu. Dan yang kedua, lawannya horizontal pasti ya vertikal. Kalau vertikal itu garis yang arahnya tegak. Nah, saya buat dalam bentuk namanya garis A. Antara garis horizontal dan vertikal itu membentuk horizontal dan vertikal ini membentuk sudut 90 derajat atau kita biasa sebutnya namanya sudut siku-siku ya di sini ya. Nah, jadi dari sini kita bisa katakan kalau garis A dan garis B itu saling tegak lurus karena berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Oke. Sudah cukup nih materinya nih sampai di dalam garis berdasarkan kedudukannya. Berarti untuk saat ini untuk bab 4 bangun datar kita sudah membahas yang pertama. Di video yang pertama adalah segi banyak, yang kedua adalah tentang bangun datarnya, dan yang ketiga adalah hubungan antar garisnya. 3 subbab kita sudah bahas semuanya. Nanti bab 4 kita anggap sudah clear dan saatnya kita saatnya untuk tugas buat di rumah nih. Ayo adik-adik buat latihan lagi untuk matematikanya. Nah, tugas di rumah. Yang pertama, silakan buka LKS-nya halaman 18 sampai 21. Nah, di situ adalah latihan soal untuk 1 bab 4 tentang bangun datar. Nah, sekarang kalau misalkan ada soal yang susah, boleh tanyakan sama Ustadz Gunawan atau Ustazah Lia. Kalaupun masih kesulitan, boleh tulis nomor berapa sih di komentar ya. Boleh tulis nomor berapa yang harus kita bahas. Nanti mungkin kalau misalkan ada tulisan di komentar tentang soal
yang paling sulit, nanti saya akan membuatkan videonya bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut. Kalau bisa juga ya saya, tapi coba aja ya. Oke, pasti semuanya lebih pintar nih dari Ustadz Afandi nih. Oke, kayaknya sudah. Ya, di sini saya ucapkan selamat mengerjakan, khususnya buat tugas-tugasnya ya. Jangan lupa LKS-nya dikerjakan, karena nanti suatu saat pasti akan dikumpulkan dan saya akan coba cek sampai mana sih kemampuan belajar matematikanya. Dan jangan lupa absen di bagian komentar atau tulis bagian soal yang paling sulit dimengerti. Nanti saya akan coba buat video penjelasan dari soal-soal selanjutnya ya. Dan bagi yang masih mencari materi tentang yang segi banyak dan bangun datar yang sebelumnya, boleh dilihat saya sudah buat linknya di daerah sini. Nanti saya akan buat linknya di sini, silahkan tinggal klik yang segi banyak atau yang bangun datar. Dan saya sudah tidak betah masuk TV, ini saya ada di TV nih, saya pengen segera keluar. Terima kasih, kita berjumpa lagi lain waktu. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.